Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Ma'idah ayat 8. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Tentunya sesuai dengan judul kita yang sekarang ini ya, yaitu tentang mad badal. Dan nanti kita bahas yang lainnya juga seperti qalqalah yang ada di sini, yang sebelumnya itu sukun, itu bagaimana cara qalqalahnya itu kita pelajari juga. Yang pertama di sini ada mad jaiz munfasil ya ayyuha. Ya ayyuha boleh satu, boleh dua alif. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu tasydid ya. Tasydid ya ini harus ditekan ke ya-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita membahas tentang mad badal, badal itu artinya yaitu ganti ya. Apanya yang diganti? Tentunya kita itu kalau sudah membahas mad badal, kita cari asal usulnya itu memang sudah tidak ada di dalam Al-Quran ini. Maksudnya adalah sudah diganti semuanya di dalam Al-Quran ini menjadi mad ya. Kalau yang lain misalnya idgham bi gunnah atau iklab ini, tanwin bertemu dengan ba ini harus kita ganti sendiri menjadi mem ya, khabirum. Tapi kalau mad badal itu sudah terbentuk sendiri, tidak yang ditulis itu bukan asal usulnya ya. Jadi ini sudah jelas panjang ya. Amanu contohnya memang khusus dia itu di huruf alif atau hamzah ya. Ini adalah hamzah karena berharokat itu disebut hamzah, hamzah yang panjang. Baik itu a, i ataupun u. A yang panjang, i yang panjang ataupun u, terutama di awal-awal kalimat ya, awal kata ya. Kalau a yang ada di tengah ini bukan ya. Di awal kata ini kita panjangkan satu alif, itu disebabkan karena asalnya dia itu a'manu, asalnya jadi ada dua hamzah ya. Yang satu itu berharokat hidup, yang satu sukun. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada dan tidak kita temukan bacaan ya, bacaan yang bunyinya itu a atau i atau u yang hamzah ya, bukan yang ain. Kalau yang ain ini ada seperti i'dilu begitu ya, ini ada. Tapi kalau yang i kemudian sininya itu hamzah, itu tidak ada dalam Al-Quran. Maksudnya adalah itu ada tapi sudah diganti ya cara membacanya. Jadi asalnya ini memang a'manu, seperti orang yang beriman. Iman dalam bahasa Arab itu imanun, i-nya itu panjang ya. Itu asalnya bukan imanun tapi i'manun, i'man. Karena dalam pengucapan atau penyebutan dalam Al-Quran itu tidak ada a. Jadi a, i atau u itu tidak ada, maka a, i atau u itu diganti menjadi mad badal. Jadi diganti mad, a nya itu jadi mad menjadi a. Jadi sukun hamzah itu dirubah menjadi alif.
atau sukun hamzah yang dirubah menjadi waw. Ya, intinya dirubah menjadi mat ya. Iman menjadi ikman menjadi iman. Amanu menjadi amanu menjadi amanu. Adamu itu adalah Nabi Adam ya. Itu asalnya Adam, Nabi Adam. Jadi A-nya itu bersukun hamzah, tapi kemudian diganti menjadi Adamu, itu namanya mad badal. Jadi badal itu artinya ganti, sukun hamzah diganti menjadi mad, itu pengertiannya. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin. Jadi qaw itu tasydid waw. Tasydid waw itu ditekan ke waw dan suara itu menjadi u. Qawwa tanpa didengungkan ya. Bukan qaw itu kalau idgham bigunnah. Kalau ini kan tasydid waw biasa, bukan bentukan dari idgham bigunnah. Jadi tidak dengung. Qawwamin, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Syuhada amat wajib mutasil, wajib artinya harus kita panjangkan 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian yang kita perhatikan di sini kadang masih ada yang salah, yaitu cara qalqalah atau cara memantulkan tok di sini. Jadi tok ini kadang ada yang membaca tidak pantul, padahal dia ini huruf qalqalah ya. Ini qalqalah kubro. Karena di sini ada tanda wakof. Tanda wakofnya itu sholla. Artinya al-waslu aula. Wasol itu lebih utama, lebih baik terus. Tapi kalau kita berhenti itu juga tidak apa-apa. Maksudnya kalau kita berhenti tidak perlu mengulangi lagi. Kalau kita berhenti di sini langsung saja ke wala. Meskipun ini adalah lebih baik terus ya. Karena ini cukup panjang maka kita berhenti saja di sini. Cara memberhentikannya kita sukun toknya dan kita qalqalahkan. Ketika kita itu mensukun sin itu dibarengi dengan sukun tok dan qalqalah. Jadi yang muncul itu adalah qalqalahnya atau pantulannya saja. Karena ini kan sudah disukun, harokatnya sudah tidak ada, menjadi sukun tok. Syuhada'a bil qist. Jadi muncul suara tok gitu ya. Tapi itu secara otomatis, usahakan tidak terbentuk harokat baru. Bil qist muncul dengan sendirinya ya. Syuhada'a bil qist. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum. Gunnah musyaddadah kita panjangkan, kita dengungkan. Wala yajrimannakum, ada qalqalah sughra jim yang sukun di tengah kata, sughra artinya kecil. Kalau yang di akhir kata kubro artinya besar. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ada tanda waqaf, lebih baik berhenti, kita berhenti saja di sini supaya lebih baik begitu ya. Karena lebih baik berhenti ya, kita lebih baik berhenti. Ala alla ini adalah mad jaiz munfasil. Ta'dilu ini panjangkan, ini bukan mad alif li sukun. Jadi mad tabi'i biasa ini satu alif saja, jangan terlalu dipanjangkan. Alla ta'dilu, cukup segitu saja. I'dilu satu alif juga ini ya. Dan ini harus kita bedakan antara i dan sukun ain. Pertamanya i hamzah ya. I'dilu, lemaskan saja huruf ain ini ya. Karena dia mempunyai sifat tawasud juga. Sama dengan lam, sama dengan mim, sama dengan nun, itu huruf-huruf yang tawasud ya. Artinya tidak terlalu ditekan
dan tidak terlalu dilepas, jadi tengah-tengah. I'dilu, i'dilu. Jadi masih ada apa itu ya, tidak terlalu ditekan itu. Kalau ditekankan begini, i'dilu, itu belum betul. Yang betul i'dilu, i'dilu, ada bekas ainnya di situ ya. Makhraj ainnya, sifat ainnya itu masih ada, yaitu tawasud. Jadi ini satu alif saja. Karena apa? Mad tabi'i ya. Kalau ada sukun huruf itu mad arid li sukun ya. Kan ini tidak ada. Jadi satu alif saja kalau membaca ini. Demikian juga yang ini. Huwa aqrabu littaqwa. Qafnya ini qalqalah sughra semuanya. Taqwa ini juga mad tabi'i, satu alif saja ya. Kalau kita teruskan itu lebih baik. Nah, karena ini pendek, maka ini kita teruskan saja ya. Mumpung ada tanda waqaf sholah, lebih baik kita terus. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Nah, untuk wattaqullah ini bukan mad tabi'i lagi, tapi mad arid disukun. Jadi ini bisa kita panjangkan sekali, tidak apa-apa, karena menghadapi huruf yang disukun, mad arid lis sukun itu ya. Kemudian jangan diremehkan untuk qalqalah ini. Jadi biar sifat huruf itu tetap ada, jadi qalqalahnya usahakan ada. Huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Kadang orang meremehkan huwa aqrabu littaqwa wattaqullah, padahal di sini harus memantul ya. Karena kalau kita tidak memantulkan, maka sifat huruf itu berkurang ya, otomatis tidak sempurna membacanya. Kita ingin kesempurnaan agar lebih fasih dan bagus sesuai firman Allah, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil, secara tajwid, secara bagus, fasih dan benar. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah dan innallah ini sama-sama lafaz Allah. Lam jalalahnya disebut dengan lam jalalah yang tebal atau tafkhim. Innallaha bukan innallaha, tapi innallaha, Allah gitu ya. Itu namanya tafkhim atau mufakham. Khabirum ini iklab. Iklab itu artinya membalik suara tanwin itu dibalik menjadi mem mati. Artinya menjadi atau berubah menjadi mem mati. Makanya di sini ada mem yang kecil, ini adalah tanda baca supaya kita membaca tanwin itu menjadi mem. Khabirum. Dan ini dengungkan juga ya, ini panjangkan. Iklab itu kita panjangkan. Khabirum bima ta'malun. Mad arid lisukun. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Ma'idah ayat 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.